Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Saudara Rohani, channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tiada Kasih yang Lebih Besar, ditulis oleh Lisa M. Samra. Topiknya adalah tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pada tahun 2019, upacara peringatan ke-75 pendaratan tentara sekutu di Normandia, yang lazim disebut D-Day, memberikan penghargaan kepada lebih dari 156.000 prajurit yang turut andil dalam invasi dari laut terbesar sepanjang sejarah untuk membebaskan Eropa Barat. Dalam doa yang disiarkan melalui radio pada tanggal 6 Juni tahun 1944, Presiden A.S. Roosevelt memohon perlindungan Allah dengan berkata, mereka berperang bukan dengan nafsu ingin menaklukkan. Mereka justru berperang untuk mengakhiri penaklukan. Mereka berperang untuk memerdekakan. Kerelaan untuk menempuh bahaya demi melawan kejahatan dan membebaskan mereka yang tertindas mengingatkan kita pada kata-kata Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13, ucapan ini dilontarkan saat Kristus mengajarkan murid-muridnya untuk saling mengasihi. Namun, Dia ingin mereka memahami harga dan kedalaman kasih yang dikehendakinya, suatu kasih yang diteladankan ketika seseorang rela mengorbankan nyawanya bagi orang lain. Panggilan Yesus untuk mengasihi sesama dengan kerelaan berkorban adalah dasar dari perintahnya, kasihilah seorang akan yang lain. Ayat 17. Barangkali kita dapat menunjukkan kasih yang rela berkorban dengan cara menyediakan waktu untuk memperhatikan kebutuhan anggota keluarga yang lanjut usia. Kita juga dapat mendahulukan kebutuhan adik atau kakak kita yang sedang mengerjakan tugas atau ujian yang berat dari sekolah dengan cara mengambil alih pekerjaan rumah tangga yang seharusnya mereka lakukan.
Kita mungkin dapat berjaga-jaga lebih lama untuk merawat anak yang sakit agar pasangan kita dapat beristirahat. Kerelaan kita berkorban bagi orang lain merupakan ungkapan kasih kita yang terbesar. Marilah kita renungkan, bagaimana Anda dapat menunjukkan kasih yang rela berkorban. Hari ini, apa yang membuat Anda sulit berkorban? Hal ini patut kamu ketahui. Pengajaran Yesus mengenai hidup di dalam Dia, Yohanes 15 ayat 4, berasal dari pengajarannya mengenai Roh Kudus. Kitab 14 ayat 15-21, melalui Roh Kudus yang diutus Allah untuk menyertai dan diam di dalam orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ayat 17, mereka mengalami sukacita intim dari kasih Bapa dan Anak bagi mereka. Ayat 21, melalui Roh Kudus yang merengkuh kita ke dalam kasih, sukacita, dan hidup berkelimpahan dari Allah Tritunggal, kita diberi kuasa untuk memegang dan melakukan perintah Kristus. Ayat 21, yang berarti mengasihi sesama seperti Yesus telah mengasihi kita. 15 ayat 12. Ahli Alkitab Rodney Whitacre mengungkapkan itu dengan indah. Kepatuhan yang diucapkan Yesus bukanlah kepatuhan kepada norma-norma sosial, melainkan kepada Bapa yang sepenuhnya kasih. Menuruti perintahnya berarti menyesuaikan hidup kita dengan pola hidup Allah sendiri, yang dicirikan dengan kesehatian, kasih karunia, kebaikan dan keindahan. Kita berada dalam persekutuan yang intim dengannya dan dibawa mengikuti pimpinannya seturut dengan maksud kita diciptakan. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh